idza talabta jika engkau meminta, min walidaika dari orang tuamu, min walidaika dari orang tuamu atau kedua orang tua, syai'an sesuatu, fala tatlubhu maka engkau jangan memintanya, fala tatlubhu maka engkau jangan memintanya, amaman nasi di depan manusia atau di depan orang. Apalagi sambil mewek nggak boleh, sudah gede itu pal mau pesod-pesodan pesod-pesodan tenang sambil guling-guling di tanah segala apa dimakan gitu, hasil batu pengen apa meminta sesuatu ke orang tua kita ya, jadi jangan maksa apalagi di depan orang. Wa idza lam yu'tiyaka wa idza lam yu'tiyaka dan jika keduanya tidak memberi kepadamu, atau kalau bahasa mana yang bagusnya belum, apabila kedua orang tuamu belum bisa memberimu itu ya enaknya gitu. Karena kalau bahasa kalau bahasa orang tua pasti diusahain dia apa sih yang enggak buat anak yang tersayang tuh pasti diusahain. Makanya kalau belum bisa, jika orang tua kita belum bisa atau belum mampu memberikan kita matlubaka apa yang dipintamu, fasqut maka diamlah, jadi jangan maksa-maksa ya. Jadi kalau belum ngasih nih ya, kita pengen sesuatu tapi orang tua kita belum bisa ngasih, fasqut diem aja gitu ya. Jadi gak boleh sambil lempar-lempar genting kaca rumah. Ya Allah, ada yang anaknya seperti itu ada. Ada sih. Sifatnya benar-benar li'annahu karena sesungguhnya keduanya, karena sesungguhnya keduanya itu a'rafu lebih tahu
santri itu diibaratkan seperti lele, ikan lele tau kayak kumis nopal. Coba lihat, itu betah banget kalau di tempat yang kotor. Kalau itu nggak betah di tempat-tempat yang bersih. Tumbuhnya kurang bagus. Ya. Santri itu gitu, yang banyak kumilannya, ya, sarungnya atau tempat tidurnya, selimutnya tahun sekali betah bertemannya dengan tumbila biasa. Kalau dulu, kalau saya sekarang mah santri sekarang itu kayaknya belum tahu tumbila. Tumbila itu bahasa Indonesia. Tumbila, ada yang tahu nggak? Tumbila. Jadi kayak apa ya? Kalau di kepala mah kayak kutu gitu, bentuknya kayak gitu, tapi gepeng. Ya, kalau dimatiin itu baunya itu. Suka adanya itu di apa, di selap-selapin, di selap-selap apa, kitab biasanya. Atau kalau di apa, di papan-papan itu selap-selap papan. Kalau dulu mah kan ya papan gitu, kan di papan-papan itu itu bersayap gitu. Atau di bilik ya, bilik selap itu. Itu temannya santri, teman setia. Tapi tiga B makannya darah, tapi kuat loh, udah mati-mati itu kalau nggak dimatiin. Iya, nyerot darah tuh cara kayak nyamuk itu, makanannya darah. Allah, tapi betah itu sana. Dicoba seperti itu diganti gitu, jadi bagus gitu, jadi permanen. Adanya nggak ada. Makanya kita sedikit-sedikit aja ya. Apa? Nambah nih sekarang pintunya di jendela kan gitu tuh. Jadi nggak kelihatan orang. Tuh ya. Jadi kita belajar bayi, ilmu bayi. Dia dari merangkak dulu gitu ya. Merangkak, dari merangkak terus bisa berdiri, gitu ya. Bisa berdiri terus melangkah, satu langkah, dua langkah gitu. Jadi biar nggak kelihatan orang, tiba-tiba udah bagus gitu. Itu ya. Tapi sendiri tuh ya, itu uang itu kemarin tenan yang uang hadrot. Kemarin ada 400 berapa sih? Jadi tadi dibeliin itu ya. Itu nggak? Kalau nggak itu dibayar tapi dianjuk. Ridho gak sih? Ridho lah. Ridho. Hah? Iya nek. Karena kita tambah berkah. Siapa tahu nanti. Amin. Yang nolong kita gitu ya. Ketika di akhirat ternyata itu yang bekas apa? Kita yang kepret. Terusin. A'rafu lebih
tahu bimasoli dengan kemaslahatanmu. Dengan cek gimmick mana itu? Rusak ya ini. Habis batunya. Tes batunya habis. Itu batu apa? Habis. Oh iya, batunya habis. Itu beli dulu tuh. Bawang, itu baterai. Ini aja ngambil dulu. Ini ada apa namanya teh? Wireless ada batunya. Nah, ambil. Tisu ambil. Ada tisu nggak? Udah berair biasanya. Lehoan udah mati di penggemar. Rusak. Tes cek. Ini serem banget nih. Serem. Opa. Rumahnya di mana? Serem banget nih. Tes.
cek 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 tes 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 sudah syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bimasolihika, dengan kemaslahatanmu. Maslahatan itu kebaikanmu. Kayak misalkan kita ingin motor, terus umur kita masih di bawah umur. Bukannya orang tua kita tidak mampu, tetapi orang tua kita tahu mana yang terbaik buat kita. Karena biasanya kalau anak-anak itu pemikirannya tidak panjang, tuh ya, konsentrasinya kurang biasa. Jadi kalau bawa motor ngebut, tuh ya biasanya gitu. Walau beda dengan bawa ustad motor. Ya. Jadi kalau udah tua perhitungan, gitu ya. Kenapa? Karena kita ketika di jalan kita ingat istri, ingat anak. Kalau kita sembarangan, yang kita takutkan kecelakaan. Kalau kita celaka, nyusahin siapa nanti? Istri, anak kita. Seperti itu. Nah, maka kedua orang tua kita itu tahu mana yang baik untuk kita. Jadi kalau sudah waktunya, kita sudah pantas, perhitungan sudah matang, nanti juga dikasih. Tuh ya. Jadi dipikir dulu baik dan buruknya. Kan tidak sedikit ya kecelakaan biasanya gitu. Anak pelajar gitu biasa gitu. Kebut-kebutan sekarang ya. Wahdar dan takutlah kamu. Wahdar dan takutlah kamu. Antak doba, kamu marah. Atau bahasa wahdar itu hati-hati, perhatikan benar-benar. Jangan sampai kamu marah. Kalau kita dulu nggak dikasih, kita tahu berarti orang tua kita nggak punya. Tuh. Jangankan motor, sepeda saja harganya dulu berapa? 30.000, nggak kebeli. Itu ya, bukan yang nggak mau beliin, emang nggak ada. Jadi kita harus tahu gitu situasi keadaan orang tua kita. Ya, jangan maksa. Apalagi sampai marah. Gelas banting, piring melayang, kaca pecah. Kalau anak sekarang nggak dibeliin HP, bisa HP sekarang. Kalau nggak dibeliin HP, nggak mau sekolah, kan itu biasanya. Marah-marah. Nggak mau makan seminggu. Kalau nggak lapar mah makan.
Nah, biasa gitu. Pas waktu marah, aku mau makan, pergi. Dirasain perut lapar nih. Nggak ada orang tua nih, masuk ke dapur. Aduh, yang marah gitu. Kata orang tua nih yang marah lagi makan ya. Iya, pelampiasan sama nasi. Bismillah. Ya Allah, gitu ya. Patuhammim, patuhammima atau patuhammim. Patuhammim mana patuhammim? Patuham himan, ham hama yuham. Menggerutu. Gitu ya. Jadi hati-hati ini diatupkan kepada antagdoba, patuham hima, wahdar antu hima. Ya. Menggerutu biasanya. Manyun bisa manyun ya. Gerutu ngomong kita ngoceh gitu. Ya Allah, nggak boleh ya. Boleh. Au tu'abbisa, wahdar an tu'abbisa wajhak. Kita dulu pernah, sekarang mah jarang buah asem, jarang. Buah yang langka. Kalau makan asem pasti apa tuh? Wajahnya gimana? Gitu. Jadi kakaruan gitu dilihatnya gak enak. Iya, orang yang makan asem gitu, buah asem. Ya, mungkin sebagian orang nggak tahu pohon asem itu pohonnya iya ada di Blok H ya, ada di Blok H. Itu ya, tanya ke Ahmad tuh, deket lapang. Ya, yang kemarin siapa sih? Katanya ke Sambet juri asam. Saya kemarin tuh si Nopal apa namanya? Ini katanya nih saya penguasa pohon asam. Ngarang baik. Orangnya lagi action. Namanya si Nopal, tapi itu mah gendutnya. Kenapa kamu Nopal kurus? Ya Allah, makanya jangan banyak makannya ya. Itu. Kalau makan sambil habis. Tuh. Sebelumnya baca dulu doa Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Iya makan. Terus makannya pakai tangan kanan. Kalau pakai ini sunnahnya 3 jari. Jangan sampai 5-5-nya. Oh, sunnahnya begitu. Iya. Gara-gara asem. Ya. Jadi kehantu pohon asem. Ya Allah. Sambetnya bukan begitu. Udah terusin. Udah lagi kemarin kesambetnya di Masjid At-Taqwa. Jin Masjid At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget kita. Siapa yang teriak-teriak? Sambet. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Pak. Nopal. Kamu Nopal apa sih? Muhammad Nopal. Wis mantap kamu namanya.
namanya mau bagus. Wah ini udah jelas. Nopal ya, mudah-mudahan anak soleh Nopal itu ya. Oh malam minggu orang lain pacaran kali ya. Kita mah ngaji, memang gak laku kali ya. Jadi berkah, nggak laku itu jadi berkah. Kalau laku, itu ya banyak yang demen. Kalau kata guru itu godaan. Biasanya godaan. Godaan setan itu. Syaitan yang berbentuk wanita menggoda. Kita mau ngaji tiba-tiba ada WA. Mas Nopal, jalan yuk. Jawab, saya sudah bertaubat. Langsung dibawanya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pal ya. Ngapain ngaji gitu tuh? Berarti itu setan. Syaiton ins sebetulnya. Dalam tafsir Munir ini ada kaitannya, bukan asal-asalan Ustaz ngomong. Dalam tafsir Munir ternyata setan iblis, awas, setan iblis. Nah, dia itu kalau dia nggak mampu, dia menggoda manusia, dia akan menghubungi setan insi biasa. Jadi membisikkan tuh kepada setan manusia biar mengganggu orang yang dituju oleh setan iblis tadi. Gitu Pak. Nah nanti dibisikin ke perempuan pacarnya, punya pacar. Ya Allah, dosa itu tanya Pak, dosa itu Pak. Tangan yang bukan mahram sebut, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram atau orang yang akan melakukan ihram. Mahram ya, salah. Tapi kadung sudah jadi biasa gitu. Ini bukan muhrim, bukan mahram. Mahram. Jadi mahram itu orang yang diharamkan menikah, atau di bahasanya ajnabi, orang lain. Iya. Mahram. Jadi kalau bahasa mahram itu masih saudara, salah. Jadi mahram itu masih saudara. Mas ya. Ini tangannya dipegang. Dalam hadis lebih baik ditusuk paku dari api neraka tangan daripada tangan itu menyentuh wanita yang bukan mahram. Kalau kita bergandeng tangan sambil di foto atau di video selfie, ya Allah, disebarkan ke dunia maya, itu dosa jariah. Ya Allah, apalagi sekarang ya perempuan-perempuan ya yang menggoyang-goyangkan pantatnya gitu, atau menggoyang-goyangkan susunya. Ya. Kemudian diunggah di medsos, di TikTok atau di Semule ya. Apalagi nih banyak ya. Ya Allah, yang nontonnya si opa malam-malam ngaca ya gitu. Ya Allah, pacar gak punya, pusing, maka badannya kurus tak gitu. Ya Allah, itu balik pelampiasannya sabun. Waduh, rusak ini. Dosa itu ya.
Untung we opal itu ngaji itu pal ya. Tuh, berarti kita itu terhindar daripada perbuatan dosa. Itu pal. Ya Allah, apalagi pacarannya itu sampai lama boleh 5 tahun. Jadi kagak. Betul. Jadi kagak gitu. Ya Allah. Sama aja dengan kita menahan jodoh orang. Kalau kita sudah siap nih, kita sudah siap gentleman gitu. Kalau jadi laki-laki gentleman. Iya. Jadi datang ke orang tuanya, udah lama ritbah. Kalau benar, ya Allah. Jadi tujuannya untuk dinikahi, bukan untuk dipermainkan. Ya Allah, dimain-mainin gitu. Ya Allah, udah babak belur, intinya udah habis segala-galanya, ditinggalin itu laki-laki. Buaya buntung gitu. Dia, insyaallah. Ya Allah, untung ya sekarang malam ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Kita bisa duduk di sini. Ini malaikat itu ada, Pak. Itu ya, malaikat raqib atid itu tidak tidur, malaikat itu enggak pernah tidur, Pak. La yasunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun. Gak bisa disogok malaikat. Itu ya, gak bisa. Ya Allah, gitulah si opa lagi tulis. Nanti ada tulisannya Pak di buku catatan amal kita, nanti ada tertulis waktunya kapan, di mana, itu ada. Ya Allah. Maka untunglah orang-orang yang bisa menjaga hawa nafsunya dirinya. Ya Allah. Itu ya, insyaallah Pak jaga ya Pak ya. Nah, jadi kesana ya, gara-gara apa? Wa idza jalasta dan di mana kamu duduk. Wa idza jalasta dan di mana kamu duduk, atau jika kamu duduk, atau tatkala kamu duduk, amamahuma di depan keduanya, di depan kedua orang tua. Fa'ahsin, maka baguskanlah. Fa'ahsin, maka baguskanlah. Hay'ata julusika, tingkah dudukmu. Hay'ata julusika, tingkah dudukmu baik, perbagus. Itu ya, kalau laki-laki sila depan, kalau perempuan emo feminim ya. Kalau kita duduk di depan orang tua, ini mau kaki selonjoran, iya, gak ada adabnya gitu, so cengar-cengir depan orang tua itu nunduk gitu, ini melototin orang tua. Ini anak siapa? Kamu anak siapa? Ini anak bapak. Kan gitu ya, kalau apalagi lagi marah ya, orang tuanya sama lagi gitu. Gak ada adabnya, dasar kamu anak setan. Bapak setannya. Ini kalau marah kan gitu ya, suka apa, hilang akal sehat itu kayak hilang gitu. Kamu anak siapa? Anak jurik nih. Berarti bapak juriknya gitu. Coba. Sekarang gitu, jadi kadang pelampiasan jadi ke anak marah, itu juga nggak baik. Iya, jadi duduknya yang baik ya.
Kalau perempuan nggak boleh, perempuan silong, waas itunya ya. Emo feminim gitu kalau perempuan, emo. Itu Pak. Atau nggak apa-apa sih laki-laki juga gitu ya. Itu katanya ta'aduban gitu ya. Jadi duduk di depan orang soleh gitu, guru gitu. Terus ya, wala tadok, dan kamu jangan menyimpan rijlan, kaki ala rijlin, di atas kaki yang lain. Tuh, tumpang kaki, wih mantep. Tumpang kaki tuh boleh tuh. Enak banget ya tumpang kaki. Wala tajlis, wala tajlis, dan kamu jangan duduk. Wahuma qaimani, wahuma, sedangkan kedua orang tuamu qaimani, berdiri itu. Jadi kalau orang tua kita berdiri, kita jangan duduk. Wala tamsi, wala tamsi, dan kamu jangan berjalan. Wala tamsi, dan kamu jangan berjalan. Wahuma, sedangkan kedua orang tuamu waro'aka, ada di belakangmu. Ya. Jadi kalau kita nih ya jalan, orang tua kita bareng-bareng gitu. Jadi kita nggak boleh di depannya, itu Pak. Ya, orang tua kita di belakang, diburi gitu ya. Jadi kita di belakang, ya, orang tua di depan gitu. Jadi mah gak mau jalan sama orang tua. Dia ditinggal, orang tua udah tua. Opa, ini monggo. Pegangin nih tangan. Tinggalin, opa gak boleh kali. Wa idza da'aka, dan di mana-mana itu bukan mengundang pasti. Ngagorwante namsi bahasa manggil. Dan jika memanggil siapa ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, fasri atau fasra, enggak. Fasri, maka bersegeralah atau cepat-cepatlah, ila ijabatihi, menjawabnya tuh. Itu ya, kalau dipanggil tuh, Haikal, ngumpet. Haikal, ngumpet. Jangan tuh ya. Labaik Umi, labaik Abi, ya Allah, ini anak soleh Umi nih tuh kan. Langsung jawab, ngumpet, nggak boleh pal ya, si opa kerjaannya. Ya Allah. Jadi cepet-cepet ya. Ya Allah.
Seperti apa teh dulu tuh kisah siapa yang dipanggil teh, kisah siapa? Jurej ya? Kisah Jurej, Jurej juri kisah juri Jurej. Orang soleh namanya Jurej. Itu di zaman Bani Israel kalau nggak salah ya. Dipanggil sama ibunya, dia sedang sholat sunnah. Dia sedang sholat sunnah. Jurej bener gak? Hah? Opal apa atau opal? Jurej itu panggil ibunya. Wah, Jurej itu lagi sholat sunnah. Jawab panggilan Umi gitu. Apa terusin sholat gitu ya. Itu malah Jurej itu melanjutkan sholatnya. Kemudian ibunya berdoa. Jadi bahasanya doanya yang tidak baik. Sampai terkena fitnah kan itu akhirnya. Kalau diceritain panjang banget. Sampai subuh ini mah. Lalu si opal bawa kopi kamu. Bawa kue itu opal kali-kali Pak. Pelit banget sih. Udah terusin. Padahal itu ada dalam keterangan yang lain. Kalau dalam syariat kita itu kita wajib buru-buru ngebatalin sholat sunnah ya. Terus kemudian kita memenuhi undangan ibu. Tapi dalam syariat Bani Israel gitu ya. Jadi ketika itu diharuskan apa? Meneruskan. Ya, meneruskan sholat. Itu syariatnya beda. Bahasa syariatnya beda itu dalam pelaksanaannya ada bedanya. Ya, kalau syariat baginda Rasul ketika sholat sunnah terus memenuhi panggilan ibu adalah wajib, tuh sunnah ngelawan wajib, ya diambil wajib, jadi batalin sholat sunnah. Tapi kalau dulu, tuh ya dalam syariat dulu Bani Israel, nah itu sama gitu kedudukannya. Makanya yang bagus diterusin sholat. Malah nantinya berdosa kalau kita dibatalin itu. Itu ada sebagian pendapat para ulama itu ya mengatakan seperti itu. Udah terus wala tatabattu dan jangan kamu empasing kengket menunda-nunda itu ya. Aw tatasomam atau pura-pura budek. Pura-pura budek, bolot si bolot ya, ki bolot. Ditanya apa ngejawab apa, nggak nyambung. Pura-pura nggak denger, pura-pura tuli nggak denger. Tuh nggak boleh ya, jadi nggak boleh di nanti di apa tadi atau di pura-pura gak tahu, pura-pura gak dengar.
Au tas'am atau bosan, atau kamu bosan min tikrarid da'wah, dari panggilan yang diulang-ulang, panggilan yang diulang-ulang. Wahdar, waspadalah, waspadalah goyatal hadri, dengan sangat mewaspadai. Jadi goyah itu mentok, jadi waspadanya sangat waspada sekali. Anta subba apa sih misuh itu? Memaki, ya. Anta subba, kamu memaki aba ahadin, ayah salah seorang atau ayah seseorang. Kamu memaki ayah seseorang. Au ummahu, atau ibunya. Ya. Ini harus diwaspadai sekali. Kita memaki-maki ayah orang lain. Ini yang sering terjadi nih. Kalau bercanda itu kadang kelewatan. Orang tuanya, orang ayahnya itu, ayo ini siapa ini? Si Fir'aun contohnya, ayahnya Fir'aun, anaknya Korun, contoh aja. Dasar Fir'aun. Gak boleh ya. Atau ibunya siapa? Hanya yang jelek ya. Masyiah orang pembuat dosa gitu. Pembuat kejelekan. Si Namimah gitu. Ibunya Namimah. Enggak boleh itu ya. Itu Haikal ya, enggak boleh. Kenapa? Li alla yasubba, supaya jangan dimaki-maki. Supaya jangan dimaki-maki. Supaya si ahad, dia tidak memaki-maki walidaika, kedua orang tuamu, gitu maksudnya. Supaya dia, si ahad ya, dia supaya orang yang dimaki-maki ayahnya atau ibunya tadi tidak memaki-maki, balik memaki-maki kedua orang tua kita tuh. Jadi itu termasuk ada ngehina orang tua kita. Makanya dulu dalam hadis baginda Rasul gitu, nanti di akhir zaman itu ada orang yang menghina orang tuanya. Kata para sahabat, masa sih ya Rasul ada orang yang berbuat seperti itu? Kata Rasul, orang yang menghina ayah orang lain itu, atau menghina ibunya. Nanti, orang yang dimaki-maki tadi, yang dihina, nanti akan maki-maki atau menghina ayahnya. Makanya dikatakannya seseorang yang menghina ayahnya atau kedua orang tuanya, ibunya, masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau bercanda silakan bercanda, asal jangan melewati batas.
itu sudah batasnya sudah tidak batas normal atau abnormal. Kalau kita sudah menyangkut menghina orang tua, tidak boleh ya. Fatakuna, maka jadilah kamu kamu tuh. Padahal mah sudah ada ya fa'il dhamir takunu, pakai anta lagi. Ini menandakan bahwa benar-benar gak boleh. Itu as-sababa, jadi sebab fidzalika, dalam masalah itu. Jadi kita yang menjadi sebab ayah kita, ibu kita dihina orang lain, ya, itu yang jadi sebabnya adalah kita. Kenapa? Karena kita tadinya menghina orang lain. Tuh, nggak boleh makanya. Saya kalau bercanda, tapi nggak boleh sampai maki-maki orang tuanya. Itu ya nggak boleh. Wabil hadis nggak ada dalam hadis. Wabil hadis, dan itu tetap di dalam sebuah hadis. Minal kabair, bermula lafaz hadis itu kalau ngajinya benar-benar pakai tarkiban gitu. Wabil hadisi, dan itu tetap tuh. Jadi khobar muqaddam. Nanti lafaz hadis minal kabairnya itu jadi mubtada muakhar. Ya. Jadi minal kabair satmur rajuli walidayhi, semuanya sampai beres itu fil hadis, ada di dalam hadis itu bahasanya. Ya. Minal kabairi, itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Satmu rajuli, bermula itu kalau pakai tarkiban, bermula itu mubtada. Satmu rajuli, apa tadi, memaki. Seorang laki-laki yang memaki ibu bapaknya atau kedua orang tua. Jadi termasuk dosa besar seorang laki-laki yang memaki kedua orang tuanya. Itu kata Rasul. Qalu, bertanya para sahabat. Itu ya, bertanya seperti berkata. Jadi kalau bahasanya sa'alu, tapi perkataannya memang bertanya. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, wahal yastimur rajulu walidayhi, wahal yastimu, apakah Anda seorang laki-laki yang memaki kedua orang tuanya? Tanda tanya. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ada orang yang tega memaki-maki kedua orang tuanya? Karena zaman itu para sahabat itu masih jarang orang yang memaki-maki kedua orang tuanya. Makanya bertanya. Qala, baginda Nabi menjawab, Naam, iya. Iya, ada. Jadi kalau bahasa Arab
pertanyaannya hal, nanti jawabannya cuma dua ya. Kalau enggak na'am, la. Misalnya gitu. Iya atau tidak gitu. Kata Rasul, na'am. Iya ada. Itu na'am yastimur rajulu walidayhi. Kalau dipanjangin gitu. Jadi na'am itu isinya yastimur rajulu. Iya, ada orang yang memaki-maki kedua orang tuanya. Masya Allah. Yasubbu abar rajuli wa yasubbu aba yasubbu, orang itu memaki ayah orang lain. Fayasubu, maka orang lain itu memaki abahu, ayahnya. Maka orang lain itu memaki-maki ayahnya. Wayasubu, dan orang itu memaki-maki ibunya orang lain. Ummahu, ibunya orang lain. Fayasubbu, maka orang lain itu pun, pakai pun gak apa-apa, maka orang lain itu pun balik memaki-maki ummahu, ibunya. Enak kan itu ya? Jadi terjemahannya mudah dimengerti. Kalau dulu ngelogatnya begini, kalau yasubu misuhi sopo arrojulu abarrojuli ing bapane, oh gitu ya. Pakai rojuli, yang itu arrojulu, pusing-pusing. Yasubu, maka memaki-maki arrojulu abahu, bapaknya arrojuli. Yasubu, dan memaki-maki arrojulu ummahu, ibunya arrojuli. Jadi pusing nanti nerangin ke jamaah, ini arrojulu. Emang beda artinya gitu. Itu maksudnya. Makanya dienakin gitu ya, biar enak. Jadi belajar ngelogat juga itu ada triknya gitu, ada cara-caranya, ada metodenya, sembarangan. Itu ya, insyaallah. Itu. Nah, ini hadis ini menceritakan tentang apa? Bahwa dulu baginda Rasul pernah gitu ya, menceritakan kepada para sahabatnya bahwa nanti itu ada orang gitu ya, ada orang yang apa, memaki-maki, menghina gitu ya, kedua orang tua ini. Ternyata seperti itu penjelasan Rasulnya. Jadi kita memaki ayahnya orang lain, nanti orang lain tadi yang dimaki-maki ayahnya, ibunya, balik nyerang itu, memaki-maki kita, memaki-maki ayah kita. Makanya hati-hatinya, hati-hati, jaga. Itu batasannya nih. Itu batasan sebetulnya. Ya, kita jangan mu'tadun, jangan termasuk orang yang melewati batas. Itu batas. Gitu ya. Boleh kalau kita menghina aja diri saya gitu. Jangan sampai menghina ayah. Kenapa? Karena sama saja kita menghina ayah kita sendiri. Kalau kita menghina ayah orang lain, kita menghina, merendahkan ibu orang lain, sama aja dengan kita apa? Menghina ayah kita, menghina ibu kita sendiri. Gitu. Hanya bercanda ada batas. Itu ya. Orang sekarang kan bercanda kelewatan banget. Ya Allah. Gitu ya. Ya bercanda-bercanda.
Tapi jangan dipakai bercanda itu mah, gitu bahasanya. Ya, itu mah jangan dipakai bercanda. Nah, seperti apa menghina jasad, itu gak boleh. Iya, gak boleh. Wajahnya, hidungnya, telinganya dan sebagainya. Kenapa? Karena sama aja dengan kita menghina siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Kita mah hidung. Emang ketika kita dalam perut ibu kita pernah minta, ya Allah, gitu, kalau belum nongol itu, emang pengen kulitnya muni, gitu, hidungnya mancung, terus matanya nyimit. Gak ada permintaan seperti itu. Ini casing sementara yang Allah berikan gitu, buat kita, gitu ya, harus disyukuri. Coba kalau kita diciptain Allah ganteng banget gitu ya, kita susah kemana-mana, dikejar-kejar, dikejar-kejar perempuan, dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek ngejar-ngejar kita. Repot juga kan itu insyaallah. Maka semuanya sudah ditentukan. Ini namanya takdir. Nah, ada batasannya lagi. Itu ya, ada juga. Kenapa? Karena orang sekarang ada yang melawan takdir. Contoh, jadi hidung kita emang sudah begini, kayak balukang nangkuk. Balukang itu apa sih? Balukang itunya kelapa, apa sih namanya? Dahannya kelapa gitu. Itu bahasa Inggris mana balukang. Nangkup itu ngagenok gitu. Kecil gitu. Yang tidak menerima takdir, dia apa? Dicabut pakai gegep gitu ya. Atau ditambal pakai plastik. Operasi plastik banyak gitu ya, atau disuntik. Apa sih? Suntik apanya itu namanya, silikon apa? Jadi pengukur. Wish. Seperti itu banyak juga ya. Itu ininya apa? Halisnya kadang dikerokan. Makanya dalam hadis Rasul kan gitu dilaknat ya. Orang yang apa nyambung halis, yang polisi itu jadi kerokan pakai balpen gitu, spidol. Itu pas di hajatan gerah gitu, luntur. Kenapa? Karena spidolnya non permanen, salah beli dia gitu. Gitu kan sini. Aduh. Sekarang seperti itu kan orang, ya Allah, melawan itu udah melewati batas seperti itu. Ya. Mudahnya. 6. Idza kabirat wabtada'ta tastagilu fa'alaika. Udah cukup ya. Udah pada capek ya. Allah, mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngebantu Ustaz hakikatnya adalah membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan nanti ada milik visinya lagi kita beresin lah, mudah-mudahan rapi. Kalau rapi jangan ditinggalin, lebih bagus. Ya Allah, kita isi insyaallah di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan kita tetap ngaji ya. Nanti cari kitabnya dulu, apa-apa dapat satu juga di fotokopi, tapi bagus nama, jangan fotokopi.
Kenapa? Karena suka ada di belakangnya laya juju fotokopinya. Tidak boleh difotokopi, pelit banget. Eta yang ngomong laya juju sebenarnya bukan mualifnya gitu, bisnismennya gitu. Karena kalau difotokopi dia nggak laku. Gitu ya. Jadi kalau mualif memang nggak ada yang seperti itu sebenarnya. Karena dilindungi oleh hak cipta gitu ya. Nanti akhlak, bukan akhlak yang kemarin itu Khulasah ya, Khulasah Nurul Yakin yang jilid kedua, ya jilid kedua. Kedua apa ketiga? Kedua, jilid kedua. Karena ada lagi nanti jilid ketiga. Mantap. Kapan? Wallahu alam ya. Yang sekarang aja dulu, jilid kedua dulu. Mudah-mudahan atau 1 bulan puasa tamatnya. Tapi kalau mau tamat jangan banyak ngomong gitu. Ayo surah etana doang, lapatnya doang. Bisa tamat sih. Tapi kalau sampai di surah begini, wallah, ini juga sisa bulan puasa kapan ini? Kemarin apa ini? Alhamdulillah betulnya. Nah, yang penting mah berkahnya ya, bukan tamat. Itu daripada ngikut tamat, pas dilihat mana ya lebasannya, nggak ada. Pas dibaca nggak kearti lagi. Tapi itu kata guru ya, kata guru. Insya Allah berkahnya ngaji itu nih. Ini apa? Tapi tiba-tiba bisa kita baca bisa, ngertiin bisa. Gitu ya. Kalau dulu waktu kita ngaji nggak percaya gitu, benar apa enggak gitu. Guru ngomong seperti itu. Gitu ya. Kita mah dulu gelap gitu pas ngaji itu. Ini bisa apa enggak nantinya kebaca. Jadi kata guru seperti itu, nanti juga bisa. Kita ngomongnya. Kenapa? Ikhbar bimana insya sebetulnya gitu. Jadi dalamnya guru ngomong seperti itu adalah mendoakan santrinya. Nanti itu bisa, nah juga bisa. Sing yakin tuh gitu. Ya. Ya, jadi dulu mau gelap, bener gelap. Tapi insya Allah, jadi setelah Allah kasih gitu, walaupun sedikit, insya Allah kita bisa baca gitu. Mudah-mudahan itu juga kita yang dicari adalah berkah gitu ya, berkah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan tenang gitu ya, dengan nyaman, dan juga mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali nanti masya Allah di sana. Makanya diperbaiki dulu biar nyaman gitu. Insya Allah kita ngaji apa tadi itu? Khulasah Nurul Yakin ya jilid 2. Atau mau ditambah ini juga nggak apa-apa, sedikit-sedikit selingan, tambah-tambah dengan fikih puasa juga gitu ya. Insya Allah cukup ya, mudah-mudahan manfaatnya. Sebelum ditutup, karena kita menghadapi bulan suci Ramadan, apabila ada kata-kata gitu ya, sering nyandain gitu, pal ya, pada siapapun, haikal dan sebagainya, itu ya, jadi mohon dimaafkan gitu. Kita saling maafkan. Ya, sebelum beres nanti kita musafaha dulu, kecuali si teteh dari jarak jauh aja gitu. Opal pengen lagi salaman, boleh Pak? Boleh Pak. Gitu ya, cukup. Allahumma fiqillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.